Halo, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya semua? Sehat semua kan ya? Ya, jadi Bapak ingin mengingatkan kepada kalian bahwa karena kondisi seperti saat ini masih dalam pandemi, jadi kalian harus bisa menjaga kondisi kalian agar tetap sehat, agar pelaksanaan PTM ini bisa terus berjalan seperti seterusnya. Nah, yang masuk hari ini absen apa nih? Ganjil atau genap? Semua hadir ya? Hadir. Absen berapa? 2, 3. Ya, jadi pada pertemuan hari ini mau saya lihat ya, pada pertemuan hari ini kita akan memasuki materi dari kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Sebelum itu, ada yang masih ingat nggak materi apa yang kita bahas pada pertemuan minggu lalu? Ya, minggu lalu kita memasuki materinya masifnya pengaruh Hindu Buddha, di mana pada materi itu kita membahas adanya teori-teori proses Hindu Buddha. Ya, bisa dibuka bukunya. Di sana kita membahas ada teori Brahmana, teori Waisya, teori Kesatria, teori balik dan teori Sudra. Nah, jadi sekarang yang kita bahas itu ini karya-karya di Indonesia. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari materi ini ialah yang pertama itu memahami penjelasan dulu terkait perkembangan kerajaan-kerajaan zaman Buddha di Indonesia. Yang kedua, menganalisis kehidupan politik, sosial, dan ekonomi masyarakat pada zaman Buddha di Indonesia. Dan yang ketiga itu menyajikan hasil analisis perkembangan zaman Hindu Buddha dalam sektor politik, sosial, dan ekonomi di Indonesia. Nah, jadi yang akan kita bahas di sini itu adalah kerja-kerja Buddha. Ada yang tahu nggak kerja-kerja di Indonesia yang bercorak Hindu Buddha? Ya, apa lagi? Apa lagi? Ya, masih banyak. Oh ya, Tarumanegara. Nah, adapun kerja-kerja itu ini kerjaan Kutai, kerjaan Tarumanegara, kerjaan Kalimba, kerjaan Sriwijaya, kerjaan Mataram Kuno, kerjaan Kediri, kerjaan Singosari, kerajaan Majapahit, kerajaan Buleleng, dan dinasti Warmadewa. Nah, jadi yang akan kita bahas di pertemuan kali ini yaitu yang pertama itu kami bahas yaitu kerajaan Kutai. Nah, adapun topik pembahasan dari kerajaan Kutai itu letak dan kondisi geografis dari kerajaan Kutai. Kedua ada kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dan yang terakhir itu peninggalan dari kerajaan Kutai. Nah, jadi bisa dilihat pada gambar ya. Jadi ini merupakan lokasi dari kerajaan Kutai, di mana kerajaan Kutai ini berada di Muara Kaman yang terletak di tepi hulu Sungai Mahakam yang berada di Kalimantan Timur.
Jadi diperkirakan kerajaan Kutai ini terletak di hulu sungai Nakam di Muara Kaman. Nah, jadi sungai ini merupakan sungai yang cukup besar yang memiliki anak-anak sungai bisa sampai ke tembus ke laut, di mana dikatakan bahwa jalur ini juga bisa dimasuki dilalui juga oleh kapal-kapal dagang. Jadi pada saat itu juga kan kita tahu bahwa Indonesia itu jadi tempatnya pasar internasional, di mana adanya transaksi perdagangan antara orang India dan juga orang Cina. Nah, jadi diperkirakan bahwa pedagang-pedagang India dan Cina itu mereka juga sempat transit di kerajaan Kutai ini. Maka tidak heran juga penduduk-penduduk dari kerajaan Kutai ini hidupnya sangat makmur, di mana karena adanya perdagangan internasional ini, masyarakat di sana juga bisa menjualkan barang-barangnya, dan juga kita ketahui bahwa di pertemuan sebelum-sebelumnya sungai ini merupakan sumber yang sangat penting bagi manusia, di mana ada yang tahu nggak fungsi kenapa air itu sangat penting? Ya, sumber kehidupan. Jadi air ini kenapa perannya sangat penting tadi? Karena air ini merupakan sumber kehidupan, di mana jika kita memiliki air ini, kita bisa mengolahnya dengan baik, seperti bisa melakukan pertanian-pertanian. Lanjut, jadi ini merupakan raja-raja dari kerajaan Kutai. Ada Kudungga, Aswawarman, Mulawarman. Nah, jadi ada perbedaan nggak di slide ini? Ada yang bisa lihat perbedaannya? Coba, ayo. Ada yang bisa lihat perbedaannya? Kalau bisa coba angkat tangan. Ada yang perbedaan nggak di sini? Besar nih. Ada yang tahu atau nggak perbedaannya? Nggak ada yang tahu nih. Jadi perbedaannya itu di mana raja pertama dari kerajaan Kutai itu belum menggunakan nama belakang Warman. Kenapa demikian? Karena pada saat itu Kudungga saat menjabat, saat itu dia masih kerajaan Kutai itu belum berbentuk sebuah kerajaan, tapi baru berbentuk kesukuan. Bisa dibilang dia itu sebagai kepala suku di sana, belum terkena pengaruh juga. Nah, kepala suku itu disebut sebagai Primus Inter Pares. Nah, jadi Primus Inter Pares itu adalah kepala suku yang memimpin di suatu wilayah di sana. Jadi saat Kudungga memimpin di sana, kita itu belum bentuk kerajaan. Nah, setelah Kudungga berkuasa, barulah masuknya pengaruh Hindu-Buddha Indonesia. Dan setelah Kudungga ini belum takhta, barulah di wilayah Kutai ini resmi menggunakan corak Hindu di sana. Dan anaknya dari sanalah Aswawarman. Dari hal itulah kenapa Aswawarman diberikan gelar sebagai Wangsakarta atau sebagai pendiri dari kerajaan Kutai ini. Jadi saat Aswawarman menjabat di sana sebagai raja, ada dua upacara yang dikenal di sana. Ada Pratyastoma dan Asmaweda. Jadi Bapak tulis. Nah, jadi bisa dilihat ada Pratyastoma dan Asmaweda. Nah, jadi apa itu Pratyastoma? Jadi Pratyastoma ini merupakan upacara Hindu kuno yang dilaksanakan di kerajaan Kutai ini. Jadi upacara ini merupakan upacara untuk
berpindah agama ke agama Hindu. Jadi di mana sebelumnya itu kepercayaan masyarakat Kutai di sana itu kepercayaan animisme. Nah setelah itu untuk berpindah agama itu mereka menggunakan upacara Pratestoma ini. Jadi yang sebelumnya masyarakat Kutai itu memeluk agama kepercayaan animisme, setelah melaksanakan upacara ini, upacara Hindu kuno ini, mereka resmi masuk ke agama Hindu. Jadi agama Hindu yang dianut oleh kerajaan Kutai ini adalah Hindu Siwa ya. Siwa. Sedangkan Asmaweda ini merupakan upacara untuk menentukan batas wilayah dari kerajaan Kutai. Di mana cara untuk menentukan batas wilayah dari kerajaan Kutai ini adalah dengan cara melepaskan kuda dari berbagai penjuru mata angin. Jadi sistemnya kuda itu dilepas dari berbagai penjuru mata angin sampai mananya kuda itu diam. Jadi di sanalah batas wilayah dari kerajaan Kutai itu. Misalnya kuda itu lari dia sampai mungkin sampai dari Bali, mungkin kita sampai di Bali ya. Kerajaan dari kerajaan Kutai. Enggak sini paham? Jadi selanjutnya itu Raja Mulawarman. Nah, jadi Raja Mulawarman ini adalah raja yang paling terkenal yang ada di kerajaan Kutai. Nah, jadi kerajaan Kutai ini masuk pada masa keemasannya atau puncak kejayaannya saat dipimpin oleh Raja Mulawarman, di mana Raja Mulawarman ini dikenal sebagai raja yang sangat adil terhadap rakyatnya, di mana dia juga sangat dekat dengan Brahmana, sangat dekat dengan rakyat, di mana dibuktikan dengan Raja Mulawarman ini sampai bentuk kedekatannya dengan rakyat dan para Brahmana sampai dia memberikan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Nah, ini menjadi juga salah satu bukti bahwa pada saat itu kerajaan Kutai masuk pada masa keemasannya. Karena memberikan 20.000 ekor sapi itu kan bukan biaya yang sedikit. Jadi ini bisa menjadi salah satu bukti bahwa kerajaan Kutai masuk pada masa kejayaannya, dan di mana pada saat itu rajanya juga sudah makmur. Nah, jadi Raja Mulawarman ini memberikan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Nah, setelah memberikan 20.000 ekor sapi itu, para Brahmana ini juga sebagai pengingat bahwa pernah terjadinya peristiwa ini, para Brahmana ini akhirnya membuatkan prasasti atau dupa itu untuk mengingat pernah terjadinya peristiwa pemberian 20.000 ekor sapi ini kepada para Brahmana. Ini merupakan salah satu bukti bahwa kerajaan Kutai itu memang benar adanya dan memang benar-benar maju pada saat itu. Dan tempat dilaksanakannya kegiatan ini, pemberian 20.000 ekor sapi ini, diberikan nama Pura Prakeswara. Pura Prakeswara ini itulah kegiatan memberi 20.000 ekor sapi ini. Pura Prakeswara itu adalah tanah suci milik Mulawarman. Arti Pura Prakeswara itu adalah di dalam tanah yang sangat suci. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Paham ya? Lanjut. Nah, jadi ini merupakan bukti, yaitu 7 prasasti dari kerajaan Kutai. Nah, diperkirakan bahwa prasasti ini dibuat pada abad ke-5 Masehi. Nah, jadi ini merupakan bukti. Prasasti ini dibuat menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta ya. Prasasti ini masih bisa dilihat sampai sekarang
yang berada di museum di Kalimantan Timur. Jadi jika kita ada waktu luang atau kalian liburan ke Kalimantan, bisa singgah ke museum ini Kerajaan Kutai yang ada di Kalimantan Timur. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas sampai sana ada yang ingin tanyakan atau enggak? Coba Bapak, nggak ada yang ingin tanyakan? Paham? Ya kalau gitu Bapak yang nanya. Bapak nanya, kenapa gini? Kenapa Kudungga tidak menggunakan nama Warman belakangnya? Siapa yang bisa jawab? Coba, siapa yang bisa jawab? Kenapa Kudungga di belakangnya nggak isi nama Warman? Ada yang bisa jelaskan enggak? Ya, coba. Siapa namanya? Nomor absen? Udah. Jadi waktu itu Kudungga belum terbentuk adanya kerajaan. Jadi dulu Kudungga itu masih menjadi suatu kepala suku. Mungkin ada yang lain? Ada yang ingin menambahkan? Ya, coba. Raja Kudungga diduga belum menganut agama Hindu karena nama Kudungga merupakan nama asli Indonesia. Oh, iya. Mungkin ada yang lain lagi? Ada yang ingin menambahkan? Ada? Atau menurut kalian sudah pas dari jawaban teman-teman kalian? Benar, dari Esa ya? Yang makasih tadi? Yoga. Oh ya, benar. Bahwa kenapa Kudungga itu belum menggunakan nama Warman belakangnya, karena pada saat itu Kutai itu belum berbentuk sebuah kerajaan atau kesatuan, dan pada saat itu juga belum terkenal pengaruh Kudungga. Jadi di sini juga kita dapat mengidentifikasikan ya bahwa dari prasasti ini juga merupakan sebuah tanda bahwa Indonesia sudah memasuki zaman sejarah, bukan masa zaman praaksara lagi. Nah, selanjutnya yaitu Kerajaan Tarumanegara. Jadi Kerajaan Tarumanegara ini yang akan kita bahas yaitu letak dan kondisi geografis dari Kerajaan Tarumanegara. Yang kedua ada kehidupan politik dan sosial budaya, politik ekonomi dan sosial budaya, dan juga peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara ya. Nah, jadi ini merupakan wilayah dari Kerajaan Kutai, dari Kerajaan Tarumanegara, di mana lokasi dari Kerajaan Tarumanegara ini berada di wilayah Jawa Barat yang ada di dekat laut di utara Pulau Jawa. Nah, jadi diperkirakan batas wilayah kekuasaan dari Kerajaan Tarumanegara ini mengikuti dari daerah Banten hingga ke Cirebon. Nah, jadi bisa dilihat yang merah ini ya, yang merah itu merupakan pusat kerajaan atau ibu kota dari Kerajaan Tarumanegara. Sedangkan yang titik-titik hitam-hitam ini merupakan situs-situs penting seperti peninggalan berupa prasasti atau yang memiliki hubungannya dengan Kerajaan Tarumanegara. Dan yang ini yang agak kayak urin-urin atau kecoklatan itu merupakan tempat pemerintahan atau bisa pengaruh politik dan juga kegiatan aktivitas ekonomi yang dilaksanakan di Kerajaan Tarumanegara. Sedangkan yang seperti ini file dan kekrem atau yang inilah, nah, sudah merupakan wilayah yang terkena pengaruh Kerajaan Tarumanegara. Jadi Kerajaan Tarumanegara ini diperkirakan, jadi Kerajaan Tarumanegara ini adalah kerajaan pertama yang bercorak Hindu Buddha di Jawa, di Pulau Jawa. Yang tadi itu Kerajaan Kutai itu merupakan kerajaan pertama tertua di Indonesia ya. Tertua di Indonesia, ini yang tertua kedua, tapi ini yang pertama di Pulau Jawa.
Nah, jadi kerajaan Tarumanegara ini diperkirakan oleh berdasarkan beberapa para ahli, kerajaan Tarumanegara ini dibangun sekitar abad ke-4 atau 5 Masehi, di mana yang membangun kerajaan ini itu adalah pendiri dari kerajaan ini adalah Raja Diraja Guru Jaya Singawarman. Jadi Jaya Singawarman ini adalah seorang maharsi yang berasal dari India bagian selatan, namanya Salapanagara. Jadi Jaya Singawarman ini melarikan diri ke wilayah Nusantara karena pada saat itu wilayah Salapanagara digempur oleh Kerajaan Magadha di India. Jadi ini bisa menjadi suatu bukti bahwa teori kesatria itu memang benar, ada yang dimana teori kesatria itu mengatakan bahwa pada awal abad ke-2 Masehi kerajaan India itu perang. Nah, kesatria yang perang itu diidentifikasikan melarikan diri ke wilayah Nusantara. Nah, inilah salah satu buktinya itu Jaya Singawarman. Nah, Jaya Singawarman memiliki seorang anak yang bernama Darmawarman, di mana Darmawarman ini menjabat tidak terlalu lama karena dalam sumber-sumber dari naskah kuno Wangsakarta juga tidak terlalu banyak membahas tentang bagaimana saat Darmawarman ini memerintah kerajaan Tarumanegara. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kan tadi itu ada yang ingin ditanyakan atau gimana? Kau sudah paham? Ada. Ya, Bapak lanjut ya. Ini merupakan ilustrasi dari Raja Purnawarman. Setelah Darmawarman jabat, barulah Purnawarman menjabat. Jadi dikatakan bahwa puncak kejayaan atau masa kemasan dari kerajaan Tarumanegara ini diemban saat Purnawarman menjabat sebagai raja di kerajaan Tarumanegara, di mana Raja Purnawarman ini merupakan raja yang sangat adil serta sangat dekat dengan para rakyatnya, di mana Raja Purnawarman ini dikatakan berhasil ketika dia berhasil menggali Sungai Candrabaga dan Sungai Gumati. Nah, setelah keberhasilannya itu, Raja Purnawarman pun memberikan 1000 ekor lembu kepada para brahmana. Jadi untuk tadi di kerajaan Kutai memberikan 20.000 ekor lembu. Nah, di sini di kerajaan Tarumanegara Purnawarman memberikan 1000 ekor lembu, yang tadi itu sapi ya, sekarang lembu. Nah, 10.000 ekor lembu kepada para brahmana. Pemberian 10.000 ekor lembu ini juga bisa dikatakan sebagai salah satu bukti bahwa kerajaan Tarumanegara pada saat itu sudah mencapai masa keemasannya, di mana pemberian 1000 sapi ini bisa dikatakan sebagai sebuah rasa syukur terhadap apa yang telah didapat atau apa yang telah dicapai yang ada di kerajaan Tarumanegara pada saat itu. Lanjut, jadi sekarang peninggalan dari kerajaan Tarumanegara, yaitu ada Prasasti Tugu, Prasasti Jambu, Prasasti Kebun-Bumi, Prasasti Carutan, Prasasti Pasirawi. Di mana Prasasti Tugu ini menceritakan kisah keberhasilan dari Raja Purnawarman yang berhasil menggali Sungai Candrabaga dan Sungai Gumati, dan dilanjutkan dengan memberikan 1000 ekor sapi kepada para brahmana. Mencatat. Jadi ini merupakan
prasasti yang mencatat keberhasilan Raja Purnawarman menggali Sungai Bunga dan Candrabaga dan memberikan 1000 ekor sapi kepada para Waranama. Nah, jadi prasasti ini ditulis menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Lanjut, yaitu ada prasasti Jambu. Jadi prasasti Jambu ini ditulis menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta, di mana inskrip dari prasasti Jambu ini mengisahkan kehebatan dari yang mulia Raja Purnawarman saat Raja Purnawarman memimpin kerajaan Kalimantan. Jadi sebenarnya isi dari prasasti ini sebenarnya bersifat Buddha sastra. Buddha sastra itu mereka dibilang bisa mengagung-agungkan raja yang mereka pimpin pada saat itu. Semuanya bersifat Buddha sastra. Lanjut ada prasasti Kebun Kopi, di mana prasasti Kebun Kopi ini terdapat 2 buah telapak kaki gajah. Nah, di prasasti ini menggunakan Palawa dan bahasa Sanskerta, di mana prasasti Kebun Kopi ini memiliki telapak kaki gajah yang dikatakan seperti telapak kaki gajah Airavata. Ada yang tahu telapak Airavata itu kendaraannya dewa siapa? Coba? Ya, dikatakan bahwa telapak kaki gajah ini merupakan telapak kaki gajah milik siapa jadi ya? Milik Airavata. Di mana Airavata ini kan digambarkan sebagai gajah yang kuat. Nah, jadi itu dikatakan bahwa dalam inskripnya diibaratkan Raja Purnawarman ini memiliki jiwa atau sifat yang kuat seperti gajah Airavata. Yang lanjut prasasti Ciarutan. Jadi prasasti Ciarutan ini di sini terlihat ada 2 telapak kaki. Dikatakan ini adalah telapak kaki milik Dewa Wisnu. Nah, prasasti ini menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Jadi sebenarnya telapak kaki ini adalah telapak kaki milik Raja Purnawarman. Tapi dikatakan milik Dewa Wisnu. Seperti yang kita ketahui bahwa Dewa Wisnu merupakan dewa pemelihara di alam semesta ini menurut kepercayaan agama Hindu. Nah, jadi Raja Purnawarman ini diibaratkan seperti layaknya Dewa Wisnu, di mana Raja Purnawarman ini sangat cakap untuk mengayomi rakyatnya pada saat itu. Maka itu Raja Purnawarman diibaratkan seperti layaknya Dewa Wisnu. Makanya ada simbolis telapak kaki. Yang selanjutnya itu ada prasasti Pasir Awi, di mana dalam prasasti Pasir Awi ini tidak begitu jelas sebenarnya isi prasasti ini. Namun di sana terdapat ukir-ukiran ranting pohon, daun, pepohonan, dan sisanya itu masih belum bisa dibaca dan sampai saat ini pun masih menjadi tanda tanya besar. Mungkin jika sumber-sumber lain ada bisa yang membahas prasasti ini, mungkin kita nantinya juga akan bisa tahu. Nah, jadi sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dari kalian semua? Mungkin ada yang ingin tanyakan? Kita lihat mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan tentang prasasti atau sebelum-sebelumnya ini. Bapak silakan untuk kalian bertanya kepada Bapak. Mungkin ada yang masih bingung. Ada yang bertanya atau enggak? Ada yang bertanya? Ada. Paham nih semua sampai sini? Paham ya.
Ya kalau gitu, kalau kalian paham, Bapak yang bertanya ya. Boleh enggak? Oh ya, jadi Bapak juga ingin menambahkan bahwa tujuan dari Raja Purnawarman ini saat menggali Sungai Chandrabhaga dan Sungai Gumati ini tujuannya adalah yang pertama tujuannya adalah untuk mengatasi biasanya di wilayah Jawa Barat ini kan biasanya sering banjir, sampai sekarang pun masih sering banjir ya. Wilayah Jawa itu di Jawa Barat, Jakarta, di Bandung sering banjir. Nah, jadi sebenarnya banjir-banjir itu pun sudah dimulai dari pada zaman kerajaan Hindu di Indonesia ini. Tujuan dari penggalian Sungai Chandrabhaga ini adalah untuk mengatasi banjir yang sering terjadi di wilayah Kerajaan Tarumanegara. Dan tujuan penggalian Sungai Gumati ini juga adalah tujuannya untuk mengatasi kekeringan yang sering terjadi saat musim kemarau yang saat terjadi di Kerajaan Tarumanegara ini. Jadi tujuan digalinya Sungai Chandrabhaga dan Sungai Gumati ini adalah untuk mengatasi banjir dan juga mengatasi kekeringan yang terjadi saat musim kemarau berlangsung di Kerajaan Tarumanegara. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Yuk, ada yang bertanya atau tidak? Mulai, dapat nilai loh yang nanya. Sama yang jawab, dapat nilai loh. Ada yang ingin bertanya? Nggak ada. Kalau gitu coba Bapak yang bertanya ya. Nah, kan tadi waktu Bapak jelasin kerajaan Kutai, kan saat Aswawarman menjabat ada namanya upacara Pratestoma dan Aswamedha. Ada yang bisa jelasin nggak apa itu upacara Pratestoma dan apa itu upacara Aswamedha? Ya, coba namanya Indira, absen 23 ya, coba. Ya, salah satu mau. Coba yang di belakangnya, coba. Siapa? Esa. Absen berapa ya? 23 ya. Kalau upacara itu upacara untuk yang menuju untuk pindah belakang. Kalau misalkan acara yang Aswamedha itu adalah upacara, bukan upacara tapi menentukan batas dari kerajaan si Kutai itu. Iya, benar. Berikan aplaus kepada teman-temannya ya. Jadi benar apa yang dikatakan oleh teman-teman kalian ini, upacara Pratestoma ini merupakan upacara agama Hindu kuno yang dilaksanakan di kerajaan Kutai untuk berbina agama Hindu, dan upacara Aswamedha ini merupakan upacara untuk menentukan batas wilayah dari kerajaan Kutai ini sendiri. Jadi kira-kira ada yang bisa masih kesimpulan nggak dari pertemuan yang kita bahas pada pertemuan kali ini? Yuk, yang bisa masih kesimpulan dapat nilai. Yang bisa masih kesimpulan nggak? Ya, Pak beri waktu 3-5 menit. Ada yang bisa masih kesimpulan nggak? Yuk, coba. Ada yang bisa kesimpulan? Gimana? Ada yang
Ayo sama kesimpulan. Nah coba Esa. Esa ya? Nah, coba. Sejarah pasti kita menang sejarah karena itu sangat penting. Yang kedua itu karena ini materinya adalah kerajaan, di sana ada istilahnya kepemimpinan. Jadi kita bisa belajar bagaimana cara memimpin yang adil dan baik. Nah, mungkin yang lain ada yang ingin menambahkan lagi? Yang lain? Nomor 3 ya. Yuk, yang lain ada yang ingin menambahkan jawaban dari kesimpulan dari Esa? Ya coba namanya. Siapa? Rara. Absen? Ya coba Rara. Dari pelajaran sejarah terdapat ini atau memahami perkembangan kerajaan Kutai, nama-nama raja yang menjabat kerajaan tersebut, dan kita bisa mengetahui peninggalan-peninggalan atau prestasi dalam kerajaan tersebut. Ya, benar. Berikan aplaus kepada Rara dan juga Esa ya. Benar yang diberikan kesimpulan oleh dia bahwa kerajaan Kutai dan kerajaan Kutai ini merupakan kerajaan bercorak ilmu Buddha pertama di Indonesia, dan kerajaan Tarumanegara ini adalah kerajaan pertama yang ada di Pulau Jawa. Sampai sini paham ya semuanya? Paham ya? Ya coba keluarin sekarang satu kertas, Bapak ngasih soal. Wis. Ini nama kalian ya. Yuk, cepat. Udah, mau buka bacain soal ini. Boleh dibuat soalnya, boleh. Ya, buka kasih waktu 5 menit buat berpikir. Oh, catat soalnya ya. Udah, buka mulai ya. Udah. Ini panjang namanya. Udah ya. Jadi soal yang pertama, mengapa Aswawarman dikatakan sebagai Wangsakarta? Mengapa Aswawarman dikatakan sebagai Wangsakarta? Dalam sejarah pemerintahan kerajaan Kutai dikatakan sebagai Wangsakarta. Mengapa Aswawarman dikatakan sebagai Wangsakarta? Sebagai Wangsakarta. Sejarah pemerintahan kerajaan Kutai. Wangsakarta. Sebagai Wangsakarta dalam sejarah pemerintahan kerajaan Kutai. Soal yang kedua, Dalam sejarah pemerintahan kerajaan Kutai. pemerintah kerajaan Kutai dikatakan sebagai Wangsakarta. Pemerintahan kerajaan Kutai. Nomor 2. Kerajaan Kutai. Nomor 2. Mengapa Raja Purnawarman berhasil mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahannya di kerajaan Tarumanegara. Puncak kejayaannya pada masa pemerintahannya di kerajaan Tarumanegara. Pada masa pemerintahannya Bapak kasih waktu 5 menit ya. Yang sudah boleh langsung hanya di kerajaan Tarumanegara. Pada masa pemerintahannya di kerajaan Tarumanegara.
pada masa pemerintahannya di kerajaan tersebut. Bapak kasih waktu 5 menit. Yang sudah boleh langsung kumpul ke depan. Isi nama dan nomor rekening kalian ya. Kan kerja sama. Kalau ada yang bingung tentang, kalau ada yang nanya soal, tanya langsung ke bapak. Ya, buat Pak kasih waktu lagi 1 menit. Langsung ngobrol ke depan ya. Selesai kumpul aja. Yang penting integritas. Udah ya? Udah? Belum. Nah, dari sini dah. Bapak udah ambil. Biar rumahnya. Udah. Kau udah lagi? Belum. Pak kasih waktu lagi jalur T. Bapak ambil langsung. Nah. Yang penting integritas, jangan nyontek. Integritasnya cukup menurut bapak. Udah, udah. Yuk yang lain, udah. Apa lagi udah? Yuk kumpul. Udah. Apa lagi yang udah? Boleh, kumpul dulu. Yuk, udah habis waktunya. Kumpul ya. Hah? Ya, apa? Udah, kumpul ya. Udah boleh ya? Boleh. Apa lagi dong? Videonya. Udah semua ya? Ya. Jadi untuk pertemuan hari ini akan Bapak tutup, dan untuk pertemuan minggu depan akan dibawakan oleh ibunya Bu Santi. Kakak sudah selesai
mengajar sejarah di sini. Jadi buat pesan kakak, mungkin kalian semangat untuk belajarnya agar kalian kedepannya menjadi orang yang sukses, dan tidak lupa juga untuk terus menjaga kondisi agar kalian terus sehat dan terus bisa berlangsung pelaksanaan di SD. Kelas bisa Pada asana